Saat ini kita akan membahas perempuan biasa dipakai luar biasa oleh Tuhan. Perempuan Sunem, keramat tamahan yang membuka jalan. Kita membaca dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Ada perempuan signifikan. Dia tidak bernama, namun kisahnya dikenal hingga kini. Perempuan Sunem ini adalah simbol dari ketulusan yang tidak mencari sorotan. Ia mengenali hadirat Tuhan yang hadir lewat Nabi Elisa dan membuka pintu rumahnya. Tidak dengan maksud menerima balasan, tetapi karena kerinduannya akan sesuatu yang kudus. Dari sebuah kamar kecil di atas rumahnya, dimulailah serangkaian keajaiban besar yang mengubah hidupnya. Saudara, perempuan ini mandul, namun dia menerima anak sebagai hadiah dari iman. Awalnya dia kehilangan anak itu, namun dia menyaksikan kebangkitannya karena keberaniannya datang kepada Tuhan. Dari pergulatan batin, air mata, dan pengharapan yang dalam, perempuan ini menjadi gambaran iman yang aktif, kasih yang bijak, dan pelayanan diam-diam yang mengguncang surga. Sebab kemurahanmu yang tulus akan membuka jalan bagi mujizat Tuhan. Saudara, saya harus membahas latar belakang konteks dari kisah perempuan Sunem di 2 raja-raja ini. Dari konteks sosial dan budaya zaman itu, perempuan tidak punya pengaruh besar dalam ranah publik. Namun ada perempuan Sunem dikenal sebagai perempuan kaya yang menunjukkan dia punya otoritas moral dan kepekaan spiritual dalam keluarganya. Spiritualitas zaman pada saat itu Israel mengalami kemerosotan rohani, dan kehadiran nabi-nabi seperti Elisa ini jadi sumber terang dan pengharapan. Peran perempuan ini yang biasanya ditempatkan di ranah domestik, namun perempuan Sunem mengambil inisiatif rohani yang signifikan, membangun tempat bagi nabi Tuhan. Kisah dalam narasi penebusan, kisah ini mencerminkan bagaimana Tuhan memakai orang biasa untuk menopang karyanya yang besar di dunia. Saudara, bila kita mengeksposisi ayat per ayat, ini punya makna teologis yang dalam. Dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 35 ini, di mana kita menyadari Elisa adalah abdi Allah yang kudus dan membangun kamar baginya. Ini menunjukkan keramat tamahan profetik dari perempuan Sunem yang membuka ruang bagi hadirat Tuhan. Janji Tuhan itu melalui Elisa bahwasanya perempuan ini akan punya anak. Ini adalah penggenapan anugerah bagi mereka yang punya ketulusan memberi tanpa pamrih. Saat anaknya mati, dia tidak panik. Dia mencari Elisa. Ini memperlihatkan iman dari perempuan ini yang tidak mudah menyerah. Elisa pun membangkitkan anaknya, dan ini menggambarkan kuasa Tuhan yang hidup di tengah iman perempuan ini. Ini memberi kita makna yang dalam, bahwasanya iman aktif akan membuka jalan bagi kuasa Tuhan bekerja. Dan keramat tamahan ini adalah ekspresi iman yang dalam. Tuhan tidak melupakan tiap benih yang kita tanam bagi kerajaan Allah. Ada 7 teladan emas dari perempuan Sunem. Pertama, dia peka secara rohani. Ayat 9, dia mengenali Elisa sebagai abdi Allah. Dia punya kepekaan rohani. Ini adalah anugerah yang harus diasah. Mari kita peka, kita latih kepekaan, mengenali hadirat Tuhan dalam hal-hal sederhana. Kedua, keramat tamahan profetik. Ayat 10, dia menyediakan kamar khusus untuk Nabi Elisa. Dia menyediakan tempat bagi Tuhan mengundang berkat. Mari kita jadikan rumah kita, hati kita, rumah Tuhan, rumah kita, dan hidup kita tempat hadirat Tuhan hadir. Ketiga, dia memberi tanpa motivasi tersembunyi. Ayat 13, dia tidak meminta apa-apa, tulus, pamrih. Dan lihat, dia memberi ini adalah ekspresi kasih. Mari saudara kita belajar beri waktu, tenaga, sumber daya bagi Tuhan dengan hati yang tulus. Keempat, dia percaya kepada janji Tuhan meskipun nampaknya mustahil. Ayat 16 sampai 17. Dia menerima janji tentang anak walaupun awalnya dia skeptis.
Tuhan selalu setia atas janjinya. Jadi jangan tolak pengharapan meski hati ini pernah kecewa. Kelima, dia mengandalkan Tuhan di masa krisis. Ayat 23, dia langsung datang kepada Elisa saat anaknya meninggal. Ini dia punya iman tidak menyerah. Dan di sini kita belajar, di saat segala sesuatu buntu, pertama kali cari hadirat Tuhan, bukan solusi duniawi. Keenam, tidak mengumbar emosi saat panik. Ayat 22 sampai 23. Perempuan ini tetap tenang, tegar. Tahukah Anda, tenang dalam iman akan membuka jalan mujizat. Mari kita latih diri kita diam di tengah badai dan percaya pada Tuhan. Ketujuh, menghargai pelayan Tuhan dengan tindakan nyata. Ayat 10, dia menyiapkan perlengkapan lengkap bagi Elisa. Dia menghormati hamba Tuhan. Ini adalah bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Mari kita dukung hamba-hamba Tuhan secara aktif dan konkret. Saudara, walaupun di awal ada yang perlu diwaspadai, awalnya perempuan Sunem ini sedikit mempunyai sikap skeptis awalnya terhadap janji Tuhan. Dia berkata, jangan dustai hambamu. Mungkin saudara, ini juga memberi kita refleksi. Mungkin ada luka lama yang bisa menutup hati bagi janji yang baru. Izinkan Tuhan menyembuhkan area apapun yang pernah kecewa dalam hidup kita. Keengganan untuk mengungkapkan kebutuhan spiritual. Ini awalnya dimiliki oleh perempuan Sunem. Dia berusaha menyembunyikan keinginan terdalamnya. Saudara, bila kita juga melihat diri kita, kadang kita sering menutup diri karena kita takut berekspektasi, takut berharap. Saudara, biar ini membuka hati kita untuk terus membuka hati kembali sekalipun pernah terluka di hadapan Tuhan. Dan perempuan ini awalnya punya ketergantungan pada hamba Tuhan, bukan langsung pada Tuhan. Awalnya demikian, saudara. Dia memegang kaki Elisa. Ini mengajarkan kita, jangan gantungkan iman kita hanya pada pemimpin rohani kita. Mari kita mengenal Tuhan secara pribadi, lebih dalam lagi. Saudara, dari kisah ini ada banyak judul yang bisa saya buat. Ketika rumah dibuka, langit pun terbuka. Dari rahim yang mandul, lahir mujizat. Kamar kecil, pewahyuan besar. Saudara, keramat taman membuka jalan pewahyuan. Iman yang bertindak ketika krisis datang. Mujizat dilahirkan dari tempat sederhana. Rumah kecil dengan kamar doa, ini adalah gerbang mujizat. Kita yang membangun kamar kecil di atas rumah pun ini akan bisa menjadi tempat surga turun ke dalamnya. Jadikan hidupmu tempat Roh Kudus berdiam. Katakan, ku berikan hatiku, sediakan hati ini untuk Tuhan. Di hati inilah rumahmu. Saudara, saat ini aku mengundang setiap kita mendeklarasikan, Tuhan, aku membuka ruang bagi kehadiran Tuhan. Aku bukan hanya menyambut hadirat-Mu, tetapi membawa kehidupan yang daripadamu. Percayalah, melalui keramat tamahan rohani kita, Tuhan akan mengubah apapun yang mandul dalam kehidupan kita menjadi berbuah. Bangunlah kamar di tempat sunyi, dan Tuhan membangun warisan dalam hidup kita. Kita dipanggil bukan hanya untuk memelihara, tapi untuk membangkitkan. Perempuan Sunem ini mengajarkan kita bahwa keramat tamahan adalah kunci pewahyuan. Tuhan menghargai tiap tindakan kecil yang dilakukan dengan iman besar. Mujizat lahir dari hati yang menyediakan ruang bagi hadirat Tuhan. Saudara, perempuan biasa dapat dipakai Tuhan luar biasa bila hatinya terbuka. Sekalipun kamar kecil yang bisa kita bangun, itu bisa menjadi ruang mujizat. Keramat tamahan kita yang kudus, ini akan membuka gerbang surga. Iman diam-diam itu bisa mengguncang langit. Tuhan tidak pernah melewatkan ruang yang kita sediakan baginya. Sekarang mari tanyakan, apakah kita sudah menyediakan ruang dalam hidup kita bagi hadirat Tuhan? Apakah kita memberi tanpa motivasi tersembunyi? Apakah kita menyembunyikan sesuatu karena kita takut berharap? Bagaimana supaya kita bisa menjadi penyambut bagi pewahyuan Tuhan? Apakah kita berani mendekat kepada Tuhan di masa krisis? Katakan dalam doa, Tuhan ajar kami seperti perempuan Sunem ini, pekakan kehadiran-Mu
rela memberi tanpa menuntut, dan tetap percaya walau segala harapan tampak mati. Bangkitkan kembali kehidupan dalam jiwa kami, dan biarlah rumah hati kami menjadi tempat kudus bagimu berdiam. Amin. Tuhan memberkati. Morning in progress. Saat ini kita akan membahas perempuan biasa